Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara spesial dialog dengan tema Indonesia Sehat, Ekonomi Kuat. Spesial dialog ini disponsori oleh Telkomsel dan True Aussie Beef and Lamb. Untuk informasi lebih lanjut tentang True Aussie Beef and Lamb, Anda bisa datang ke Instagram dengan akunnya @trueaussieid dan juga ke website www.trueaussiebeefandlamb.id. Halo semuanya, kita jumpa lagi di TikTok ogezon.com. TikToker semuanya apa kabar? Mudah-mudahan Anda sehat-sehat saja. Kita bertemu dalam rangkaian Festival Indonesia Tangguh 2021. Kita mengadakan sebuah spesial dialog yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia. Ini merupakan momentum yang baik buat kita semua untuk menunjukkan optimisme kita bahwa kita bisa bangkit dan kita bisa maju. Kenapa kita memilih platform TikTok untuk hari ini? Karena kita ingin bertemu dengan para milenial dan salah satu ciri dari TikTok adalah kolaborasi. Itulah yang ingin kita hadirkan pada siang hari ini. Bersama saya Latif Sregar akan menemani hadirin sekalian. Langsung saja kita sapa tamu kita pada hari ini. Ada Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi. Ini sudah 4 kali meraih medali, mulai dari Beijing, London, Rio, dan barusan mendapat medali perak juga di Tokyo 2021. Kemudian ada Bung Raja Sapta Oktohari, Ketua NOC Indonesia, dan ada Mbak Emilia Ahmadi, seorang sport nutrisionis, dan nanti akan bergabung juga bersama kita Bapak Arya Sinulinga, Staf Sus Menteri BUMN. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya takut diangkat sama Mas Eko Yuli kalau nggak duluan sama Mas Eko. Nanti diangkat tinggi-tinggi. Ya, oke. Mas Eko ini merebut sudah 4 kali dapat medali di 4 Olimpiade yang berbeda. Apa rahasianya sih kok bisa dapat medali terus? Ya, yang pasti punya motivasi aja Mas tinggi gitu kan. Karena memang cita-citanya pengen medali emas Olimpiade dan itu masih belum tercapai. Jadi di setiap persiapan Olimpiade memantapkan diri untuk bisa meraih target tersebut gitu loh. Cuman memang masih belum sampai ke medali emasnya. Oke, motivasi ketika berjuang kemarin di Tokyo itu kan hanya beberapa hari menjelang peringatan HUT kemerdekaan Indonesia. Itu menjadi motivasi tersendiri nggak ingin mengibarkan bendera merah putih dan memperdengarkan Indonesia Raya ke seluruh dunia? Iya, pastinya seperti itu ya Mas, karena memang tujuannya di Olimpiade ini kan bawa nama negara gitu kan, bawa nama Indonesia kan. Jadi kalau bisa jangan hanya mengibarkan, tapi mengumandangkan gitu loh. Cuman memang Oke, terjadinya yang baru mengibarkan. ya Mas Eko. Iya, Ya, tadi terputus sedikit yang di ujung, bisa diulang? Apa ya, motivasi terbesarnya? ya yang pasti namanya atlet bertanding di Olimpiade yang pasti pengen mengumandangkan Indonesia Raya gitu kan. Ya, ya. Memang yang kemarin terjadi baru mengibarkan bendera merah putih dan Oke. mengumandangkannya masih belum terjadi. Iya, iya, iya. Itu sebab Mas Eko belum mau mundur. Jadi mau maju 1 kali lagi Olimpiade Paris masih mau ikut ya? Ya, saya mau mencoba lagi, ya cuma memang untuk targetnya kita lihat ke depan persiapannya bagaimana. Oke. Mas Eko, kalau membaca kisah Mas Eko itu berlatih di tempat yang dalam tanda petik kurang layak untuk seorang atlet peraih medali di Olimpiade sebetulnya. Apa sih Mas itu yang mendorong Mas itu harus pokoknya dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan saya harus mendunia. Itu gimana waktu itu? Ya, kalau dulu mungkin nggak terpikirkan di situ, karena memang yang penting semangat latihan, karena memang ada pembina, pengurus, dan pelatih yang menyiapkan itu semua gitu kan. Ya saya sendiri sih karena kepinginnya untuk bisa punya prestasi tinggi, ya berlatih aja terus gitu. Karena memang tanpa sadar memang banyak orang-orang yang membantu gitu kan, dari Oke. pembinaan, dari pelatih programnya gitu. Jadi saya sendiri sebagai atlet hanya menjalankan program latihannya waktu itu gitu. Hmm. Oke. Dengan kondisi yang ada ya kita maksimalkan aja. Oke.
Dari 4 kali Olimpiade itu, persiapan yang paling matang yang membuat Mas Eko kemudian merasa saya pergi ke sana ini pasti dapat emas. Itu di Olimpiade yang mana? Agak susah sih Mas ya kalau seperti itu karena memang hampir di setiap Olimpiade banyak banget tantangannya gitu di persiapannya. Sebelum-sebelumnya kan di 3 Olimpiade sebelumnya memang di persiapannya kehambat karena ada cedera Oke. gitu kan. Nah kalau yang sekarang karena pandeminya jadi agak berbeda gitu. Cuman ya kita maksimalkan dengan peluang-peluang yang ada dan banyak orang-orang yang membantu saya untuk mencapai itu gitu. Dengan Oke. kondisi-kondisi seperti ini kita masih bisa berprestasi dan bisa memberikan medali untuk Indonesia. Oke. Bicara tentang banyak orang yang membantu. Ini ada Mas Okto ini yang kemarin mendampingi selama di Tokyo. Mas Okto, selamat siang. Selamat siang, Mas Latif. Ya, Mbak Eko ini Power. Mas Eko ini kan peraih medali pertama. Waktu di Tokyo pertama atau yang kedua ya? Yang kedua, Kedua. Ketika Mas Eko waktu itu dapat perak itu gimana? Apakah Mas Okto merasa yakin bahwa kita akan bisa memperbaiki peringkat atau akan bisa menambah terus medali ke depannya? Ya, saya sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia tentunya harus positif, harus confident, dan harus bisa membawa nuansa semangat kepada semua atlet, tim maupun ofisial. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun, apalagi kepada Eko Power ini. Jadi waktu pertandingan saya berusaha untuk memberikan semangat yang terbaik karena saya yakin secara emosional juga saya cukup dekat sama Eko dan kita semua dan tidak memberikan beban apapun. Eko ini justru sekarang ini merasa terbebani karena dia tidak dapat emas. Padahal dia seorang legend di Indonesia yang 4 kali ya Pak ya berturut-turut menjadi Olimpian dan 4 kali juga berturut-turut mendapatkan medali. Saya kira itu prestasi yang nggak bisa kita lewatkan begitu saja, menjadi sebuah sejarah dalam catatan atlet terbaik di Indonesia. Jadi nggak boleh merenung Eko, harus tersenyum. Jadi saya ingat waktu Eko sedih, saya bilang kamu harus bahagia karena Eko itu merupakan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Oh, maksudnya waktu Eko hanya dapat perak, dia sempat sedih? Dia sedih terus kok, mukanya masih sedih. Itu mukanya bawaan memang begitu. Jangan-jangan ketika di stage menerima medali juga mukanya tetap seperti itu Mas Okto ya. Oke, Mas Okto waktu datang ke Tokyo hanya membawa 28 atlet ya. Ini jumlah yang terkecil selama kita mengikuti Olimpiade? Enggak juga. Tahun 2016 kan saya champion mission Olimpiade di Brazil, di Rio de Janeiro. Ya. Waktu itu Eko juga ada dan sama waktu itu 28. Nah sebetulnya target kita untuk di Olimpiade Tokyo ini bahkan sebetulnya lebih rendah, hanya 22. Tetapi semua itu perhitungannya karena banyak kualifikasi yang terganggu. Ada beberapa kualifikasi yang batal, COVID, dan alhamdulillah dari 22 ternyata kita lewat waktu itu menjadi 23 atlet yang sudah qualified dan terakhir menjadi 28. Jadi jauh dari target yang memang sudah dihitung atau direncanakan. Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, itu kita nomor 3. Jadi yang pertama itu Thailand, yang kedua Malaysia, yang ketiga Indonesia, yang keempat Filipina. Di Thailand itu kalau salah 42, Malaysia 30, Indonesia 28. Nah Filipina itu di bawah kita, kalau salah cuma 18. Oke.
Nah, Datang memang yang dengan menarik, datang yang dengan menarik- jumlah tim yang kurang seperti itu, artinya kalah jumlah dibanding dengan negara tetangga kita, Thailand dan Malaysia, memang sudah memprediksi bahwa kita akan mendapatkan jumlah-jumlah medali seperti yang kita dapatkan kemarin. ya, yang menarik justru Thailand nggak mendapatkan emas sama Malaysia. Gitu. Justru Filipina sama Indonesia, dan Indonesia sama Filipina itu bedanya cuma di perak aja. Jadi Filipina itu satu emas dua perak seperti yang kita raih di Olimpiade Rio, dan Indonesia itu satu emas satu perak tiga perunggu. Nah, secara perolehan medali kita meningkat. Dulu di Rio kita hanya mendapatkan 3 medali, tapi di Tokyo ini kita mendapatkan 5 medali. Oke. Saya punya 2 kata khusus sebetulnya yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat Indonesia tentang Olimpiade Tokyo ini. Yang pertama adalah keajaiban, yang kedua adalah kejutan. Oke. Nah, Keajaiban dan kejutan. Kenapa? Apakah Eko tidak diprediksi dapat medali atau bulu tangkis yang sudah tradisi emas itu Mas Okto sempat ragu tidak dapat medali? bukan, Eko ini bagian dari keajaiban. Jadi Iya, iya. kalau ini saya pikir ini karena Olimpiade udah lewat, kita Iya. buka-bukaan aja loh Pak. Oke, oke. Ya, Iya, kan? iya, iya. Oke. Apalagi buka-bukaan di occasion ya kan. Iya, iya, iya. Eko ini kejutan dan keajaiban. Kenapa? Karena bukannya kita tidak prediksi Eko untuk bisa mendapatkan medali, kita bahkan tidak memprediksi Eko untuk bisa berangkat ke Olimpiade Tokyo. Eko hampir gagal berangkat ke Olimpiade Tokyo. Karena sebelum berangkat, Eko hasil tesnya ternyata positif. Oke. Dan tentunya karena positif, kita mengambil langkah-langkah. Tapi sekali lagi itu jadi kejutan, sekaligus juga keajaiban. Karena positifnya nanti Eko bisa cerita bagaimana prosesnya, bagaimana dinamikanya. Dan itu bukan hanya kepada Eko sendiri, ada beberapa tim, beberapa atlet yang lain, ada beberapa ofisial yang lain, bahkan teman-teman ada beberapa teman media yang sebelum berangkat ternyata mereka positif. Tapi uniknya mungkin berkat doa dan dukungan dari 270 masyarakat Indonesia, semua yang kena positif itu paling lama 5 hari. Eko 2 hari ya Pak? 1 hari Pak. 1 hari kan? Gitu. Terlepas apakah itu false result, ya wallahu a'lam gitu ya. Tapi apapun ceritanya itu, semuanya itu saya yakini bahwa itu adalah ridho Allah dan juga berkat doa dan dukungan support dari seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Kejutan yang lain adalah keajaiban yang lain adalah pada saat kembali juga ada atlet pada saat mau pulang itu ternyata positif juga, hasil di Jepang positif. Ya. Besoknya kita paksa, kita minta, kita mau PCR sendiri di tes. Begitu di PCR hasilnya besoknya ternyata negatif. Alhamdulillah bisa langsung Oke. keluar. Baik. Jadi kita nggak boleh ragu terhadap doa. Dan saya ingat sekali saya bicara sama Grace minta semua masyarakat Indonesia untuk teriak-teriak. Saya bilang sama dia, kenapa teriak-teriak Grace? Karena setiap teriakan walaupun jauh tapi kedengaran sangat keras di hati. Oh, iya. Oke. Yang luar biasa, sama juga seperti Eko. Saya menyaksikan sendiri karena saya juga menyaksikan Eko baru di Tokyo kemarin. Saya ikut Eko pada saat di Rio. Ya. Tetapi manusia boleh berencana, tentunya Allah lebih tahu, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Oke. Dan ini bukan khotbah Jumat kok.
Ini sebuah fakta bahwa kita dipaksa untuk bersyukur, tapi ada sebuah contoh yang harus diambil dari Eko. Setelah itu saya tanya sama Eko, nanti boleh tanya Bang Latif sama Eko. Eko bilang, Pak, saya boleh nggak ikut 2 Olimpiade lagi? Saya bilang 7 kalau bisa. Ya. Oke. Saya langsung ke Eko kalau gitu. Kejutan yang sudah diceritakan oleh Mas Okto tadi gimana, Mas Eko? Kalau versi Mas Eko seperti apa? Ya, memang betul kata Pak Okto tadi. Kan kita sebelum berangkat di PCR 1 minggu berturut-turut gitu kan. Nah, di hari pertama PCR itu dinyatakan positif dan besoknya memang tim NOC membawa dokter langsung ditanganin dan anehnya sorenya langsung negatif gitu. Jadi nggak tahu juga bagaimana gitu kan. Tapi ya apapun itu benar kata Pak Okto, kalau memang hasilnya positif kan pihak Jepang juga nggak mau tahu apakah itu sengaja atau nggak sengaja, yang pasti hasilnya positif seperti itu kan. Jadi kita ambil hikmahnya dan alhamdulillah memang di hari berikutnya berturut-turut negatif terus, dan saya juga bersyukur NOC ngambil langkah tepat gitu kan, karena memang sebelumnya kita hanya antigen dulu kan, dan situ negatif, ternyata benar-benar di PCR supaya lebih ketahuan lebih detailnya lagi, ternyata ada yang kena gitu loh. Tapi ya alhamdulillah mendekati keberangkatan dan bagaimanapun usaha NOC untuk bisa kita berangkat, dan alhamdulillah semua atlet bisa berangkat dan pelatih. Itu ketahuan positif itu berapa hari sebelum berangkat ke Tokyo? 7 hari. 7 hari. 8 hari ya. 8 hari karena hari pertama antigen gitu kan. Nah, itu masih negatif. Nah, terus mungkin NOC dan CDM juga ngambil langkah yang lebih baik di PCR setiap harinya supaya lebih detail lagi hasilnya gitu kan. Nah, ternyata hasil PCR yang pertama itu positif gitu kan. Dan mengganggu persiapan nggak itu ketika dinyatakan positif, atau tidak ada rasa apa-apa jadi masih bisa tetap latihan? Ya gimana ya, karena memang yang dihadapin kan itu ya saat ini gitu kan. Waktu mau berangkat itu ada sedikit kayak badan saya nggak masalah gitu loh, masih bisa latihan gitu kan. Tetapi ya di sisi lain ya kita ngikutin aturan dong gitu kan. Tetap ada pikiran-pikiran kalau ini berlanjut terus kita nggak jadi berangkat beneran gitu kan. Jadi ya tetap ikutin arahan dari pimpinan lah yang pasti bagaimana terbaiknya, dan tapi alhamdulillah berikutnya selalu negatif dan bisa berangkat pada akhir ini. Ada yang menarik dari saya melihat ini sebagai Olimpiade yang sangat extraordinary atau Olimpiade yang sangat spesifik, Olimpiade versi COVID. Jadi kita itu keputusannya dari Komite Olimpiade Indonesia bukan hanya antigen seperti yang disampaikan oleh Jepang, tetapi kita lakukan 7 hari mendekati keberangkatan, 7 hari semuanya harus di PCR setiap hari, termasuk saya. Setiap hari di PCR. Dan di Jepang, karena standarnya kita itu lebih tinggi daripada Jepang. Kalau Jepang itu hanya menggunakan saliva. Kalau di Indonesia, antigen itu kan pakai colok hidung ya. Di Jepang itu antigennya hanya pakai ludah, gitu. Standar kita mestinya lebih tinggi, dan itu pun pada saat kita datang ke sana ya kok ya, gitu. Pada saat kita tes kita deg-degan juga, gitu. Deg-degan juga. Dan selama di Jepang tiap hari itu dites saliva. Nah, yang menariknya kan gini, ada case 175 case positif di dalam atlet village. Nah, bisa dibayangkan para atlet ini yang mungkin tidak terbayang oleh kebanyakan orang, mereka bukan hanya bersiap-siap untuk bertanding, tapi juga ada kekhawatiran terhadap hasil tesnya. Kan kita nggak tahu. Eko bilang dia positif, dia kan nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi setiap hari rasa itu tuh ada, nggak bisa dibohongin. Jangankan atlet, kita yang ngerasain gitu kan. Apalagi atlet gitu kan yang memang datang ke sana untuk tanding. Aturan Jepang waktu itu kalau ketahuan positif langsung tidak boleh keluar kamar atau bagaimana? Jadi aturannya kalau di Jepang itu, kalau ada yang hasil saliva tesnya positif,
itu langsung dipindahkan ke hotel. Di hotelnya di tempat yang berbeda. Hotel itu memang khusus untuk penampungan dari Olimpiade, dan selama 3 hari itu akan dievaluasi. Jadi mereka nggak dikunci, nggak hanya nggak boleh keluar dari hotel itu, nggak boleh keluar dari kamarnya, bahkan itu setiap pagi, siang, sore itu mereka harus turun sendiri untuk ambil makanannya baru kembali ke kamar. Jadi selama 3 hari. Nah setelah 3 hari baru di PCR. Kalau PCR-nya hasilnya masih tetap positif, mereka akan dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau hasil PCR-nya negatif, baru mereka kembali ke aktivitasnya. Tapi tentunya kalau nomornya sudah dipertandingkan, ya artinya lewat. Dan biasanya kalau sudah lewat, berarti 2 hari setelah itu mereka harus pulang. Kita selama di sana itu, kalau tadi ada beberapa yang positif ketika belum berangkat, selama di Jepang kita tidak ada yang positif lagi ya? Atlet kita nggak ada yang positif lagi di sana? Selama di Jepang? Di sana alhamdulillah nggak ada, kecuali pas mau pulang. Pas mau pulang tadi itu ya? Oke. Ya, ada satu atlet yang dinyatakan positif hasil dari saliva tesnya, dan makanya saya bisa menceritakan lebih fasih karena punya pengalamannya. Betul. Gitu. Tapi karena kita sampaikan bahwa atlet ini memang sudah mau pulang, dan kita paksa, kita bilang kita mau tes sendiri, atlet kita yang bayar sendiri. Akhirnya dari pihak Jepangnya setuju, dan besoknya atlet itu dites atas inisiatif dari kita, bukan melalui protokol mereka, dan hasilnya alhamdulillah negatif. Hari itu juga langsung kita jemput, dan besoknya kita pulangkan. Mas Eko, kalau Mas Okto tadi bilang bukan hanya khawatir dengan hasil, tapi juga khawatir dengan hasil tes saliva. Kalau sebagai atlet sendiri, mengganggu persiapan nggak itu, khawatir tertular COVID ini? Iya pasti khawatir banget. Justru malah kita berangkat 17 Juli, kita dari tanggal 3 Juli itu udah karantina sendiri sebenarnya maksudnya terpisah gitu loh, kamar udah terpisah, latihan memang di luar gitu kan. Nah itu sudah nggak bertemu sama keluarga juga gitu loh, hanya karena ketakutan itu aja gitu loh, menjaga-jaga. Nah pas ada hasil yang menyatakan positif jadi kaget sendiri gitu loh, selama itu udah menjaga banget gitu kan, dan nggak ada gejala apapun. Nah justru di awal itulah yang kita ketakutannya tuh di situ, karena lawan kita bukan lawan di pertandingan gitu loh, justru malah COVID-nya ini gitu loh, gimana di perjalanan, bagaimana nanti, karena memang di udara kan kita nggak kelihatan juga gitu loh. Nah, karena memang ketakutannya seperti itu, kalau seandainya menjelang pertandingan ada rasanya yang positif, udah gugur semua gitu, jadi persiapannya buat apa selama ini gitu. Nah, Mas Okto tadi, Mas Okto mengistilahkannya Olimpiade kali ini extraordinary, mulai dari persiapan dan segala macam ketakutan itu. Kalau Mas Eko sendiri, ekstra apa ini melihat Olimpiade kali ini? Ya mungkin saya nggak tahu juga ya, pasti yang pertama kali pasti harus negatif lah ya dari COVID. Kedua baru tantangannya ke pertandingan, ketiga baru urusan doping gitu. Jadi ada tiga macam yang harus dilewatin gitu. Tapi alhamdulillah kelewat semua. Ketika akhirnya naik ke atas panggung dan kemudian dikalungi medali perak, gimana waktu itu? Ya seperti yang dikatakan Pak Ugo tadi, ya agak bisa dibilang senang-senang sedih gitu. Jadi ya senang-senang sedih, maksudnya senang masih bisa dapat medali di perak gitu kan. Di sisi lain kok emasnya lepas gitu loh. Ibaratnya medali emas sudah mau dikalungin diambil lagi gitu loh pesannya. Jadi masih lah terpikir itu, masih kepikiran terus gitu. Saya koreksi Mas Latif, Eko tidak dikalungkan medali, dia mengkalungkan medali sendiri. Ya. Itu yang berbeda di Olimpiade Tokyo 2020. Iya. Kalau tahu begitu ambil sendiri, ambil emas kemarin Mas Eko ya. Apa mungkin harus nunggu Pak Okto yang kalungin emasnya mungkin? Boleh. Kalungin sendiri.
Kalau untuk urusan-urusan gitu Eko lebih jago kayak. Lebih jago dia. Oke. Mas Eko, tadi saya sempat di awal bilang Mas Eko masih mau 1 kali. Ternyata tadi Mas Okto bilang mau 2 kali mintanya. Kalau mau 2 kali, usia berapa sekarang sih? Sekarang 32. 32. Kalau 2 kali lagi 40 ya? Enggak, karena memang di Olimpiade berikutnya mungkin 35. Usia di 39-an lah. Iya, Ya iya, nggak tahu, iya, itu iya. tantangan dari Pak Okto sih. Oh, ini sebenarnya Mas Okto yang nantangin atau Mas Eko yang minta ini? Mau 2 kali lagi Ya, nih? kan begini, kalau kita masih punya Saya nantangnya kesempatan 7 kali. dan di Indonesia kita masih bisa mempertahankan prestasi dan nggak dikalahkan, kenapa tidak gitu loh kalau bagi saya. Lagi kita masih dipercaya untuk mewakili Indonesia, kenapa enggak? Iya. Tapi kan yang gini Mas Latif, Olimpiade itu kan setiap 4 tahun sekali. Tahun depan kita akan ada Asian Games. Tentunya Eko masih tetap jadi andalan kita di Asian Games. Dan setelah itu tahun berikutnya ada SEA Games. SEA Games di Kamboja. Sekali lagi Eko masih tetap juga sebagai andalan kita untuk mendapatkan medali di SEA Games. Kalau yang berikutnya itu sudah ke Olimpiade Paris gitu. Ya. Ya, saya sih cukup confident kalau melihat dari tampang-tampangnya Eko gini, model senyumnya itu dia masih bisa, ya insya Allah. Iya. Kan tadi dia bilang, mengibarkan Indonesia Raya sudah sering, mengibarkan bendera sudah sering, tinggal menyanyikan lagu Indonesia Raya aja. Yang belum. Ya, bicara tentang motivasi Mas Eko, tadi Mas Okto bilang, atlet bulu tangkis kita bilang, penonton minta dong berteriak, walaupun kami tidak mendengar, tapi di hati kami mendengar teriakan itu. Kalau Mas Eko ini kemarin motivasi terbesarnya dari bangsa Indonesia itu apa? Ya yang pasti didoakan ya, yang pasti untuk keberhasilan di sana, dan tentunya di sana alhamdulillah ada NOC, Pak Okto, Pak CDM dan jajaran, dan juga Pak KPRI di sana yang nonton langsung dan teriak-teriak langsung di sana. Jadi benar-benar luar biasa mewakili masyarakat Indonesia di sana. Ya, suaranya luar biasa menggema karena gedung itu kosong sebenarnya kan, jadi kalau 12 sendiri yang teriaknya jadi kedengarannya lebih menggema gitu. Iya. Satu orang suaranya mewakili 20 orang lah Ya. Mas Eko, kehadiran Mas Okto di lokasi itu menambah ketegangan atau menambah semangat? Nambah semangat buat saya karena gimana saya bisa menunjukkan gitu loh Pak Okto langsung gitu loh untuk prestasinya gitu kan, karena sangat-sangat dengan ditonton langsung dan disupport langsung itu kan suatu kebanggaan bagi saya gitu. Jadi ini waktunya untuk saya tunjukkan gitu loh, karena memang ya mungkin rezekinya masih di situ sih. Oke. Ini Mas Okto ini kan masih muda. Bagaimana sih kiatnya itu bisa kemudian menyalurkan atau memberikan semangat kepada para atlet ini dengan hadir di lapangan maupun dengan nasihat-nasihat kepada mereka? Saya senang pakai ini masih mudanya ini. Mas, nomor sepatu berapa Mas? Nanti saya kirim pin Olimpiade ya. Jadi saya kan memang suka ya. Artinya saya suka olahraganya, prestasinya, dan buat saya sebuah kebanggaan bisa bersama-sama dengan para pejuang-pejuang olahraga seperti Eko, Wibi, seperti Amel, seperti Rahma, seperti Grace, semua teman-teman yang lain. 28 orang atlet yang berangkat. Ini mungkin masih banyak orang yang belum bisa memahami bahwa Olimpiade itu berbeda dengan SEA Games maupun Asian Games. Oke. Kalau SEA Games sama Asian Games itu siapapun boleh ikut asal diberangkatin sama negaranya dengan NF-nya, National Federasinya. Tapi kalau untuk Olimpiade nggak bisa, harus kualifikasi. Nah, para Olimpian ini 28 orang ini adalah 28 atlet yang sudah qualified, yang melalui proses panjang selama 2 tahun sebelum Olimpiade itu dilaksanakan. Dan seperti Amel itu nomor
ranking 5 kemarin, nggak dapat medali. Ya. Tetapi Amel sebetulnya itu berarti nomor 5 yang terbaik di dunia setelah terseleksi selama 2 tahun. Nah ini apresiasi yang mestinya bisa dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Kami mengapresiasi kepada pemerintah, terutama Pak Presiden, yang atensinya sangat luar biasa. Itu betul-betul up close and personal. Bahkan ketika dapat emas dan dapat perak aja, itu Presiden telepon langsung untuk menyampaikan apresiasi gitu. Memang yang diekspos itu pada saat dapat emas, tapi hampir setiap medali sebetulnya Presiden itu memberikan apresiasi kepada kita, langsung memberikan selamat. Berarti memang ditunggu-tunggu. Presidennya memang suka olahraga gitu. Dan pemerintahnya juga, Pak Menpora itu saya rasa mungkin nervousnya sama lah sama kita semua, terutama saya gitu ya. Setiap 15-30 menit pasti telepon, tanya bagaimana perkembangannya, dan terjawab gitu. Artinya semua yang terjadi di sana itu betul-betul bukan hanya karena atletnya, tapi karena full support dari sistem yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga beserta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami memberikan apresiasi kepada Pak Menpora beserta jajarannya karena telah menetapkan grand design dari olahraga Indonesia, yang tujuan utamanya sekarang Olimpiade. Jadi kita nggak melihat lagi tuh SEA Games, Asian Games sebagai sasaran utama gitu, tapi itu hanya sebagai sasaran antara aja. Sekarang para atlet akan difokuskan supaya bisa lolos kualifikasi. Bahkan yang lolos kualifikasi langsung dapat apresiasi dari pemerintah. Jadi yang lolos langsung dapat apresiasi. Eko kemarin dapat berapa apresiasi lolos berapa? Lumayan gitu ya Pak. Berapa angkanya? Kita nominal nggak usah disebut lah, itu kan rahasia masing-masing. Tapi sekarang para atlet itu boleh berani untuk bercita-cita yang tertinggi. Bahwa semua anak muda, semua calon-calon bibit-bibit unggul itu boleh punya cita-cita, boleh punya mimpi untuk jadi atlet. Karena kalau dia jadi atlet, hampir semuanya itu bisa bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik lah gitu. Eko ini udah dapat macam-macam kan, sandang, pangan, papan, tidak segala macam kan. Belum lagi saya rasa banyak perusahaan-perusahaan nanti yang akan endorse Eko apa segala macam. Nah, tinggal belum lagi tawaran jadi pegawai negeri dan lain-lain gitu kan. Atlet nanti bukan lagi by accident, tapi atlet harus by design. Jadi memang harus proses kaderisasi itu dimulai dari sangat dini, termasuk Eko ini. Eko ini ada sisi lain yang perlu saya sampaikan di sini. Apa itu? Eko selain jadi atlet, dia juga pelatih yang luar biasa. Ya. Dia melatih anaknya sendiri untuk melakukan angkat besi, gitu. Nanti kalau ada kesempatan dikasih lihat footage Eko ya. Anaknya Eko umur berapa? 9 tahun Pak. Anaknya umur 9 tahun udah bisa clean and jerk gitu. Ketum NOC udah umur segini belum bisa clean and jerk juga. Oke. Tadi Pak Okto sempat bilang bahwa begitu lolos saja sudah dapat ada uang. Ini maksudnya bukan bonus dapat medali ya? Di luar itu ada lagi? Jadi semua atlet memang ini diinisiasi pada saat 2016 bahwa kita sudah mulai mensosialisasikan para atlet yang lolos kualifikasi. Sebetulnya di tahap pertama mereka udah menang, karena mereka diadu oleh banyak atlet dari semua negara untuk bisa masuk kuota Olimpiade. Nah, mestinya bisa mendapatkan apresiasi. Dan alhamdulillah kalau dulu masih dari tim CDM, kalau sekarang itu sudah ofisial dari pemerintah. Jadi pemerintah itu memberikan apresiasi, Bapak Presiden memberikan apresiasi langsung kepada semua atlet yang menjadi Olimpian atau yang lolos kualifikasi. Nah ini saya rasa ini sebuah terobosan yang luar biasa, sehingga ke depan saya cukup confident, apalagi Olimpiade Paris. Kita nggak terasa ini waktu tinggal
kurang dari 3 tahun untuk melakukan kualifikasi, dan di Paris ini saya cukup confident nanti pasti kita bisa mendapatkan lebih banyak medali lagi karena Amin. ada nomor-nomor yang memang menjadi andalan kita. Oke. Pak Okto, ini kalau lihat Olimpian kita itu banyak yang usianya masih belia. Itu ada Windy yang masih 19 tahun, kemudian Johri 21, Erwin kalau nggak salah 20 tahun juga. Ini tren positif banget ini ya, anak-anak muda kita sudah masuk ke dunia olahraga dan berkelas Olimpiade. Ya, itu salah satu benefit ya untuk kita bahwa para atlet muda ini kan tadi saya bilang dua kata yang saya siapkan untuk Olimpiade Tokyo ini adalah keajaiban dan kejutan. Ketika Grecia Poli dan Apri itu menjadi juara, mendapatkan medali emas, itu sebuah kejutan yang luar biasa karena untuk pertama kalinya ganda putri bisa mendapatkan emas. Dan di luar dari target memang yang mereka sendiri sampaikan bahwa sebetulnya tidak pernah ditargetkan untuk mendapatkan emas. Tentunya mereka pasti berlatih semaksimal mungkin. Oke. Kejutan yang lain juga dari para atlet-atlet muda yang baru pertama kali ikut Olimpiade dan mendapatkan medali, seperti Windy, seperti Rahmat yang baru ikut Olimpiade dan langsung mendapatkan medali. Lalu Zohri juga usianya juga masih cukup muda, sehingga kalau semuanya bisa secara konsisten menjaga ritme dari program latihannya mereka, kita yakin mereka bisa kembali lolos untuk kualifikasi di Olimpiade Tokyo, di Olimpiade Paris 2024 nanti. Yang membedakan tentunya mereka sudah punya pengalaman. Saya mau menyinggung sedikit tentang badminton ya. Ketika Ginting melawan Qianlong ya. Gitu. Itu nggak bisa dihindari. Qianlong itu waktu itu medali emas di Olimpiade Rio. Level confidence-nya itu juga berbeda gitu. Sama seperti Eko lah gitu. Biar bagaimanapun Eko ini 3 kali Olimpiade gitu. Dan level confidence-nya dia juga sudah berbeda. Nah, ini bisa diikuti oleh para penerus-penerus yang muda-muda. Ketika mereka nanti tanding di Paris, mereka sudah punya modal sebagai Olimpian yang ikut di Olimpiade Tokyo, yang saya pikir Olimpiade yang paling sulit yang pernah ada. Oke. Saya kembali ke Mas Eko. Mas Eko, sebagai orang yang sudah 3 kali Olimpian ketika berangkat ke Tokyo ya, dengan Tokyo menjadi 4, berarti Mas Eko punya peran besar menularkan semangat atau confidence itu kepada yang baru pertama kali bertanding di sana. Apa waktu itu kiat-kiatnya atau yang disampaikan kepada teman-teman? Yang pasti ya cuma ngasih tahu aja sih, mengalir aja, karena memang setiap hari juga sudah dilatih kan. Jadi masa-masa di panggung itu ya hampir sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun memang tekanannya berbeda, Olimpiade dan kejuaraan-kejuaraan yang single event kan. Karena single event bisa diulang setahun sekali, tapi Olimpiade bisa diulangnya 4 tahun sekali gitu. Nah, cuma untuk bisa menenangkan mereka ya hanya bisa untuk mereview lagi gitu loh, yang selama ini dilatih di tempat latihan, tunjukin di pertandingan, nggak usah terbebani masalah di panggung itu harus bagaimana, terus suasananya bagaimana, karena atlet tuh harus siap tanding dengan kondisi dan situasi apapun gitu. Ya paling hanya seperti itu. Di sisi lain mereka juga antusias untuk mengikuti ini dan mereka mau menunjukkan hasil latihan selama ini gitu. Dan alhamdulillah masih pada bisa dapat medali gitu. Oke. Ini gara-gara Mas Okto tadi buka rahasianya Mas Eko sudah mulai melatih anak yang berusia 9 tahun, langsung ada tiktokers kita yang nanya, kalau mau ikut latihan angkat besi itu apa sih yang harus dipenuhi? Kalau saya sendiri memang kurang paham karena saya dulu kayak
apa ya, nggak sengaja masuk di angkat besi kan. Ya yang pasti sih anaknya sendiri atau atletnya ini yang mau ikut olahraga ini punya motivasi yang luar biasa, dan jangan hanya karena sekarang di buminya setelah Olimpiade gitu kan, kepingin ikut jadi angkat besi, tapi nanti capeknya latihan bagaimana mundur lagi gitu loh. Ya. Jangan sampai setengah-setengah yang kayak gitu loh. Bener-bener kalau memang mau latihan ya harus punya mimpi yang tinggi tapi harus dicapai, jangan hanya mimpi tinggi giliran dapat kesusahan mundur gitu loh. Itu yang nyari yang seperti itu yang susah gitu loh. Kalau pemain bulu tangkis kan atau pemain bola ada unsur permainannya. Kalau angkat besi ini kan tidak ada permainannya kan, melawan diri sendiri. Bagaimana kemudian menjaga konsistensi supaya terus setiap hari kerjanya angkat-angkat aja itu, gimana itu ceritanya? Ya karena kita punya mimpi untuk pengen medali emas gitu kan, di Olimpiade. Jadi setiap waktu ya ini kita bisa bebenah sendiri Mas ya. Apa kekurangan kita, kelemahan kita coba tutupi di tempat latihan itu, kita coba latih. Mungkin kalau memang kita punya inisiatif seperti itu, pada akhirnya pelan-pelan kita bisa konsisten gitu kalau untuk mempertahankan itu gitu. Karena betul mungkin kalau cabur lain dia hobi bisa jadi prestasi gitu kan. Nah kalau angkat besi kan nggak mungkin orang hobi ngangkatin besi, itu kan nggak ada gitu. Ada sempat paling fitness gedein otot kan gitu, bukan angkat besi gitu, agak berbeda kan. Jadi makanya terjun di angkat besi ya benar-benar punya motivasi, harus benar-benar jadi juara gitu, jangan setengah-setengah gitu. Jadi ketika awal-awal dulu mulai main besi itu sudah terbayang bahwa saya akan tampil di Olimpiade dan kejuaraan dunia. Sudah begitu ininya mimpi dari awal ya? Kalau awal-awal latihan memang belum, tapi setelah dapat kejuaraan nasional, dapat emas, di situ baru ada gitu. Karena memang pelatih ngomong kalau bisa mau bantu orang tua ya medali di Olimpiade gitu loh. Nah ada apresiasinya di sana gitu kan. Membantu orang tua, motivasi membantu orang tua ini gimana ceritanya nih? Jadi gini ya, saya sendiri kan namanya anak pertama kan di keluarga gitu kan. Dengan kondisi orang tua yang pas-pasan gitu kan. Nah pada aja tembus dapat medali di nasional ya kita berpikir udah dapat emas kok nggak dapat apa-apa gitu. Nah pelatih ngomong gitu kan, memang bisa emas Olimpiade baru kamu bisa bantu orang tua. Ya karena memang orang tua dulu tinggal di atas tanah orang gitu loh. Kalau tanah itu mau dipakai orang tua semua pindah kemana gitu. Itu yang saya pikirkan, dan alhamdulillah ya dengan perjalanan ini tentunya saya tidak sendiri kan. Ada beberapa namanya pelatih, pengurus, pembina gitu kan yang mempersiapkan saya, dan saya bersyukur ketemu orang-orang baik seperti itu untuk bisa menjadi jalan gitu untuk saya bisa mencapai ini semua gitu loh. Karena memang nggak banyak orang yang bisa membina terus-terusan dengan biayanya sendiri gitu loh Mas. Baik. Mas Okto, ini kalau kita dengar cerita Mas Eko, ternyata olahraga itu mengubah banyak hal di Mas Eko ini. Tidak hanya bisa kemana-mana, bisa ke negara orang, tapi juga secara ekonomi dia juga membaik. Tadi Mas Okto juga bilang, begitu lolos Olimpiade udah dapat duit, kemudian nanti dapat medali, dapat bonus lagi. Ini langsung banyak tiktokers kita yang nanya, kalau mereka mau jadi Olimpian itu, ada prosedur atau syarat-syarat tertentu? Iya, saya sepaham sama Mas Eko tadi. Saya banyak sekali melihat atlet, saya kan cukup aktif juga di tinju, saya cukup aktif juga di dunia balap sepeda. Saya bisa melihat langsung dan apalagi berinteraksi dengan para olimpian. Saya bisa melihat langsung bagaimana para atlet yang punya dedikasi tinggi, komit, itu akhirnya menjadi juara. Karena memang profesionalisme mereka sebagai atlet, di kepalanya, di pikirannya itu nggak perlu lagi dikasih tahu bahwa sudah otomatis karena dia punya cita-cita, saya mau jadi Olimpian, saya mau jadi mendapatkan medali emas. Itu secara alamiah mereka melakukan semua yang harus dilakukan untuk memaksimalkan performance mereka. Nah, untuk para calon atlet tentunya harus berani punya mimpi yang tertinggi. Seperti yang disampaikan sama Eko masih nggak merasa puas nih, karena mimpinya mendapatkan medali emas. Tapi dorongan tidak merasa puasnya itu akan menjadi motivasi yang sangat besar untuk dia, supaya dia akan terus berlatih, terus menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah nanti bisa mendapatkan yang terbaik. Mungkin di
tempat-tempat yang lain atau bahkan di Olimpiade Paris 2024. Amin. Amin. Ya. Ini Oke. para calon atlet tentunya harus memiliki cita-cita tinggi. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya bisa lolos kualifikasi Olimpiade. Karena menang atau kalah itu sebetulnya hal yang biasa. Nggak mungkin 10 orang tanding 10-10-nya menang. Ya. Pasti ada 3 orang yang dapat emas, perak, dan perunggu. Tapi kalau nggak masuk dari 10 orang yang tanding, ya gimana bisa punya peluang dapat emas gitu. Jadi yang paling penting adalah bisa lolos kualifikasi Olimpiade dulu. Oke. Baik. Ke Mas Eko lagi nih, Mas Eko ada yang nanya lagi TikTokers ini. Kalau mau jadi atlet angkat besi itu, kalau mau kuat ngangkat besi, ada makanan spesial nggak? Sebenarnya yang pasti spesial sih enggak, tapi tetap ya yang bernutrisi itu wajib gitu kan, karena memang nggak bisa dipungkiri untuk menambah tenaga, asupan nutrisi buat ototnya itu pasti ada gitu kan. Nah kalau saya dulu mungkin selama di pelatihan lagi junior gitu kan, tapi dibanyakin ke putih telurnya untuk tambahan nutrisi proteinnya, karena memang mungkin anggaran yang terbatas gitu kan. Kalau untuk daging mungkin terlalu tinggi kan, jadi dimanfaatkan pakai putih telur. Nah kalau masih remaja atau junior seperti itu, kemungkinan kan untuk kelas berat badan itu kan belum ditentukan kan Mas gitu. Kalau sekarang mungkin sudah ditentukan harus kelas berapa. Kalau dulu mungkin saya masih nggak ditentukan kelas, jadi yang penting berkembang terus gitu, prestasinya berkembang terus, setelah sudah dapat patokannya untuk internasional baru tentukan kelasnya gitu sih. Nah mungkin kalau untuk nutrisi yang lebih baiknya mungkin di sini ada Bu Emil yang bisa menjelaskan semuanya. Itu dia, oke. Karena Mas Eko sudah menyebutkan tapi ada. Saya tahu Eko makan apa yang paling banyak, saya tahu. Apa itu? Makan hati. Apa? Makan hati. Makan hati. Udah disinggung. Ya, udah disinggung tadi sama Eko, ada Mbak Emil, sport nutrisionis di sini. Mbak Emil, kalau yang kata Pak Okto tadi, makan hati cukup kuat untuk bisa menjadikan kita sebagai seorang Olimpian. Silakan Mbak Emil. Makan hati sih menurut saya modal ya, karena itu harusnya menjadi motivator terbesar gitu ya. Jangan pernah give up, karena at the end of the day untuk jadi juara yaitu pantang mundur, keep moving on, keep believing. Makan hati, sometimes it happens, but that's okay. Oke. Yes. Ya. Itu kan makan hati istilahnya Pak Okto aja ya. Kalau makanan yang cocok sekali untuk atlet itu apa? Jadi begini Mas Latif, kalau kita bicara mengenai atlet, kita harus melihat juga bahwa makan untuk atlet itu tidak sama seperti kalau kita makan untuk orang rata-rata. Jadi atlet makan bukan untuk sekedar rasa, selera, saya suka ini, saya tidak suka ini. Tapi atlet harus bisa melihat makanan sebagai alat. Tubuh saya butuh apa nih saat ini? Saya sedang dalam fase periodisasi apa? Peak performance-nya kapan, apa yang saya inginkan, masalah yang saya hadapi itu apa, makanan apa yang bisa fix the problem. Jadi makan itu nutrisi untuk seorang atlet, it's not a matter of cuman makan 3 kali sehari ditambah snack pagi, siang, dan sore. Tapi it's a matter of apa yang dimakan, berapa banyak dimakannya, dan kapan dimakannya. So nutrisi agak slightly different, makanya saya selalu menyebutkan bahwa makan untuk seorang atlet kita tidak lagi sebut sebagai meal plan, tapi sebagai functional meal plan. Ada fungsinya. Tergantung cabang olahraganya. Jadi nggak cukup 4 sehat 5 sempurna aja nggak cukup ya? No, 4 sehat 5 sempurna landasan yang ideal, tapi dari situ kemudian harus diformulasikan. Karena contohnya nih untuk angkat besi, tidak akan sama satu atlet dengan atlet yang lain. Ya, pertama ada kelasnya, kemudian ada fokus latihannya, kemudian ada sejarah cederanya, kemudian apa yang diinginkan, usianya berapa, itu menjadi salah satu faktor yang nantinya akan dirangkum menjadi formula yang dihasilkan kemudian makanan yang dikonsumsi setiap hari. Kok saya dengarnya ruwet ya Mbak Emil ya? Yes, tidak sesederhana itu. Makanya tadi kan TikTokers banyak nih yang bertanya gitu ya, bagaimana caranya menjadi seorang Olimpian? Well, let me tell you, menjadi seorang Olimpian, kenapa Eko adalah pahlawan yang sesungguhnya? Menjadi seorang Olimpian adalah kita cuma tahu Eko, waduh Eko bertanding di Olimpiade. Eko itu bertanding every single day for the last berapa tahun. Itu yang tidak dilihat oleh masyarakat kita. Itu yang kita harus reward.
Itu kenapa untuk tadi seperti Pak Okto katakan, untuk kualifikasi di Olimpiade saja itu adalah sebuah kemenangan. Kenapa? Menandakan konsistensi melakukan hal kecil, konsisten, disiplin setiap hari, walaupun tidak ditepuki orang, walaupun tidak diketahui oleh masyarakat besar. Oke. Jadi tidak terlalu mudah. Terus terang sebelum ini saya selalu beranggapan bahwa kalau mau jadi juara itu ya latihan yang keras. Kalau makan itu hanya untuk menjaga jangan melewati berat, misalnya kelas 56, berarti kan berat kita harus 56. Ternyata banyak sekali persyaratan-persyaratan lain ya Mbak Emil ya? Sudah pasti, analogi saya selalu sama. Bensin untuk mobil biasa dengan bensin untuk Formula 1 sama nggak Mas? Yang pasti Formula 1 tidak beli bensin di pinggir jalan. Iya. Exactly. Okay. Tubuh atlet seperti itu. Jadi atlet itu kerjanya 3. Pertama definitely latihan, yang kedua adalah makan, yang ketiga adalah tidur. Okay. 3 ini harus dilakukan secara konsisten dan benar. Oke. Tadi Eko bilang waktu dia muda dulu, ekonomi belum baik, otomatis kan makanan yang dikonsumsi juga tentu tidak dengan bergizi seorang atlet yang baik. Ada nggak sih makanan-makanan yang mudah didapat tapi gizinya bagus? Oh definitely. Akan salah kalau kita mengatakan bahwa makanan bergizi itu harus mahal. Oke. Ya, itu salah. Tapi memang makanan bergizi itu harus direncanakan. Tidak bisa seenaknya. Kalau yang namanya direncanakan tentunya artinya ada apa? Ada pagunya, ada parameternya. Murah-murah sekali, ya nggak bisa juga. Karena di mana ada uang, di situ ada kualitas. Itu udah pasti. Kita nggak bisa pungkiri. Tapi that doesn't mean harus yang paling mahal, harus produk impor. No, setiap atlet dimanapun mereka berada, mereka bisa mendapatkan gizi yang maksimal, asalkan diprogramkan dengan benar, Mas. Jadi kita harus tahu kalau atlet ini adalah latihannya di Kalimantan, apa yang tersedia, pilihannya apa, kombinasinya bagaimana, makanan lokal yang ada yang mudah untuk didapati, mudah diolah seperti apa. Nah, bukan yang agak sedikit membuat kompleks, bukan makanannya, tetapi proses itu tadi tuh. Melihat pasar, apa yang available, cooking proses yang dilakukan, kombinasinya seperti apa. So, pada dasarnya, dimanapun kita berada, di kota besar maupun di desa atau di kota kecil, makanan bergizi kita bisa dapatkan. Tapi yes, we need to plan, we need to see, we need to observe. Kalau bicara tentang di Kalimantan, di mana-mana hampir seluruh daerah di Indonesia itu daging tentu saja menjadi makanan yang mudah diperoleh di semua tempat di Indonesia ya. Kan banyak orang bilang kalau banyak makan daging nanti darah tinggi segala macam. Bagaimana mengolah daging ini sehingga kemudian menjadi konsumsi yang sehat dan baik buat seorang atlet maupun bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ini juga salah satu yang saya dari sejak 10 tahun yang lalu mencoba untuk meluruskan masalah mitos daging merah. Tidak semua daging merah sama nilainya, kita tidak bisa menyamaratakan. Untuk di satu ekor sapi yang sama saja, kita harus melihat daging ini diambil dari bagian yang mana. Itu akan menentukan kandungan zat besi, B12, kandungan protein, kandungan lemak, bagaimana mengolahnya, apakah bisa di-grill, dipanggang, atau harus direbus, atau harus dimasak dengan waktu yang lama. Jadi dalam satu ekor sapi saja, kualitas dagingnya berbeda-beda. Nah, bisa dibayangkan kalau sapinya itu kemudian juga berbeda-beda. Sapi itu pun sama seperti manusia ya, sebagai seorang manusia saya selalu mengajarkan siapa kamu tergantung dari makanan yang dikonsumsi. Kalau kamu makannya sampah, badan kamu akan memberikan sampah kepada kamu. Nah, sama dengan sapi. Apa yang dimakan oleh sapi akan menentukan kualitas dagingnya, keempukan dagingnya, rasa dagingnya, kandungan lemaknya, kandungan kolesterolnya. So, pada dasarnya tidak semua daging merah sama nilainya, Mas. Jadi kalau orang mengatakan daging merah mengakibatkan kolesterol, tekanan darah tinggi, itu artinya Anda memilih daging yang salah. Nah, saya tidak bicara import atau lokal ya, tapi kualitas ya. Kita bicara mengenai kalau kita mau, contohnya Eko, sebagai seorang atlet angkat besi, dia membutuhkan protein untuk apa? Untuk muscle building, untuk create ledakan power, tapi juga untuk recovery. Nah, untuk fungsi-fungsi seperti itu tidak bisa makan daging yang biasa digunakan untuk bikin rawon, which is dagingnya biasanya berlemak. That's not it, gitu, nggak bisa.
Tapi untuk eko harus daging yang lebih kandungan lemaknya rendah. Misalnya nih daging di bagian khas dalam atau tenderloin ya bahasa ininya kerennya. Dan itu yang kita pilihkan. Nah, daging seperti itu proses pengolahannya juga berbeda-beda. Jadi definitely konteks yang salah atau kepercayaan yang salah kalau mengatakan bahwa semua daging merah bisa mengakibatkan memberi dampak negatif. Dan yang kedua adalah berapa banyak yang dikonsumsi sebetulnya. Oke, apa saja sih kandungan nutrisi di daging itu tergantung tempat-tempatnya, mungkin di buntut, di kaki, di apa segala macam, itu beda-beda nutrisinya? Nutrisinya sama, jumlahnya beda-beda. Ya, jadi contohnya nih, kalau kita bicara mengenai daging khas dalam dibandingkan dengan buntut, per 100 gram jumlah proteinnya berbeda. Daging khas dalam per 100 gram itu kandungan proteinnya bisa sampai 25 gram. Tapi kalau di buntut paling-paling 4, 5, 6 gram, that's it gitu. Jadi definitely komposisinya yang agak berbeda. Oke. Tapi semua bagian dari daging itu nutrisinya untuk seorang atlet bisa dikonsumsi ya? Mau atlet apapun? Saya tidak anjurkan makan sop buntut sih. Sop buntut nanti kalau sudah dapat medali emas kita rayakan dengan mengkonsumsi sop buntut, gitu Mas. Coba kita tanya Mas Eko. Mas Eko ini suka makan daging nggak? Iya, ya, yang pastinya demi untuk perkembangan prestasi kita ya wajib ya, harus gitu. Nggak ada namanya nggak doyan gitu, karena seperti Bu Emil bilang bukan masalah rasa gitu kan, karena kebutuhan untuk badan kita sendiri gitu loh. Apalagi kita olahraga yang lumayan ngeluarin tenaga yang ekstra dan kita butuh muscle, otot, recovery gitu kan, karena kita yang ibaratnya kita latihan dengan beban yang lumayan berat dan kita harus lompat, belum persendian kita gitu, jadi recovery-nya kan harus maksimal juga, makanya makan, istirahat, dan latihan bagus itu wajib itunya gitu loh. Masalah nutrisi ya seperti itu, seperti yang dijelaskan Bu Emil tadi gitu, karena 3 komponen itu harus dimaksimalkan gitu. Itu katanya tadi makan seorang atlet itu tidak harus enak, tapi harus sesuai dengan kegunaannya. Berarti Mas Eko ini udah lama gak makan enak? Ya paling setelah bertanding baru kita lepas, mau makan apa aja boleh. Jadi memang untuk persiapan mungkin dalam 2 minggu sekali, mungkin cheating boleh lah sekali gitu kan, setiap hari gitu. Yang pasti itu perlu diralat dikit tuh Mas. Makanan sehat itu harus enak. Itu prinsip saya. Makanan sehat harus enak. Oke. Karena kalau tidak enak, kalau saya sendiri sebagai ahli gizi nggak mau makan makanan yang saya berikan kepada atlet saya, that's nonsense. Itu nggak benar artinya. Ya, jadi makanan sehat, it has to be good. Oke. Makanan yang enak banget saya ngewakilin kok, tenang aja. Itu dia. Kita bagi kerja ya Mas Okto ya. Jadi makanan bergizinya untuk Eko, makan enaknya untuk Pak Okto ya. Karena ini mungkin trik saya juga buat atlet-atlet, bukan cuma Eko. Itu boleh ditanya sama atlet yang lain. Saya suka menampilkan makanan-makanan enak. Ini saya bilang ini rewardnya kalau kamu udah menang, ya kan? Gitu. Jadi mereka tuh karena atlet ini kan rata-rata kan jaga dietnya mereka kan. Gitu. Dan Eko bilang reward terbesarnya itu selesai tanding dia boleh makan kan gitu. Kalau saya terus. Ya dulu juga pernah sih di 2016 kan waktu jadi CDM gitu kan. Kita lagi belum tanding, kita masih persiapan, dibawanya rendang ini kan. Jadi ya gimana ya kita nggak makan, ya pingin makan tapi naik. Pada akhirnya kita ambil daging, kita cuci pakai air panas, baru kita makan dagingnya. Baik. Mbak Emil, Pak Okto, Mas Eko, ini bergabung bersama kita Pak Arya Sinulinga. Pak Arya, selamat. Mr. Arya Sinulinga. Pak Arya selamat sore. Halo Pak Okto. Pak Arya ini suka makan daging ini dia. Aduh, Om Arya ini makin gagah. Ya. Pak Arya, tadi kita cerita tentang makanan enak yang sehat. Kalau Pak Arya ini suka makanan apa? Kita tunggu diundang sama Om Arya aja makan apa. Ya kok, gimana kok? Itu diundang. Yang pasti makanan Indonesia lebih enak. Makanan Indonesia, makanan Nusantara. Iya.
Oke, ini tadi kita udah berbincang dengan para pahlawan kita ini ya, Pak Arya ya. Kalau bagi Pak Arya sendiri dari pihak BUMN, apa sih yang bisa disumbangkan lagi buat memajukan olahraga Indonesia? Waduh, kok tahu itu sumbangannya banyak banget. Banyak sekali. Artinya kita tahu lah. Saat ini bisa dikatakan seperti bola aja ya. Bola aja ini bergeraknya juga karena BUMN nih. Banyak mendukung. Oke. Artinya Liga ini satu ini berjalan nih, dukungan dari BUMN kan bergerak, Mas Bang Latif. Ya. Jadi itu gitu ya. Kemudian di basket juga begitu, kemudian di volley juga begitu gitu ya. Di bulu tangkis juga kita support gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya dukungan dari BUMN untuk olahraga kita gitu. Bahkan seperti dukungan di Papua untuk PON itu tidak hanya dukungan untuk kegiatan olahraga nantinya, tapi juga untuk infrastrukturnya pun kita support gitu. Oke. Support itu dalam arti bantuan loh, bukan hanya sekedar bangun gitu, tapi bantuan juga untuk infrastrukturnya. Oke, selama ini yang kita lihat bantuan pemerintah kepada olahraga itu adalah para menteri, para pejabat-pejabat lembaga menjadi pengurus di beberapa organisasi olahraga. Cukupkah seperti itu atau memang pendanaan sebetulnya yang paling penting buat memajukan olahraga Indonesia? Yang support dari pejabat-pejabat itu karena kan kita bisa bilang bahwa memang masih mengandalkan support kekuatan dari BUMN dan dari perusahaan swasta, tapi masih terbatas lah gitu ya. Tapi kita lihat memang karena profesionalitas itu penting gitu ya, sehingga nantinya ke depan sih pejabat-pejabat nggak perlu lagi sebenarnya jadi ini ya pengurus sebenarnya, tapi udah mulai kan pejabat ini kan diminta karena punya jaringan yang sangat kuat di mana-mana gitu ya, hubungan sangat baik. Tapi ke depan kalau kita semakin profesional sih, saya yakin dukungan dari pendanaan akan semakin kuat sehingga para pejabat juga biasanya bisa secara bertahap mundur ke belakang gitu ya. Seperti di sepak bola aja Bang Latif. Sekarang kan udah banyak ya pengusaha-pengusaha yang masuk ke sepak bola. Bahkan anak-anak muda kita sekarang itu banyak banget masuk sepak bola kan. Seperti malah artis kita juga masuk Atta Halilintar gitu kan. Siapa? Sultan ya, Raffi Andara, Ahmad. Raffi Ahmad ya. Ini kan artinya memang dilihat semakin prospek keuangannya juga semakin bagus sehingga orang lihat bahwa ini memang bisa menguntungkan juga. Nah, ketika itu terjadi maka peran-peran dari swasta akan makin besar, gitu Bang Latif. Baik, saya ke Pak Okto lagi. Pak Okto, kalau kita lihat peta jalan kita, roadmap kita untuk 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, target kita di bidang olahraga di tahun itu seperti apa? Kan di roadmap itu sampai 100 tahun Indonesia Merdeka, sehingga tentu menuju ke sana. Sekarang ini kita sudah on the track, gitu. Walaupun inisiatif ini terhadap blueprint ini sudah disampaikan, tapi tentu teknis administrasinya masih banyak yang harus dikejar. Dan ini harus inline dengan semua program, bukan hanya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan lintas kementerian lah intinya. Dan nantinya akhirnya akan menjadi kebanggaan bersama ketika Indonesia sebagai negara nomor 4 populasi terbesar di dunia itu bisa sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Kalau kita lihat kan negara populasi terbesar kan Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Dan kita menyaksikan di setiap Olimpiade bagaimana Amerika dan Cina itu kejar-kejaran. Baik itu dari jumlah maupun dari prestasinya. Nah, kita harusnya ada di level itu, tapi belum. Nah, ini yang menjadi PR. Ada kendala apa? Ada kendala dana, mumpung ada Pak Arya ini, sampaikan aja kalau ada kendala dana. Kalau kita kurang dana, kita langsung telepon Om Arya, udah langsung beres, langsung aman. Ampun.
Saya ibaratnya gini, kita itu kayak ya kalau kita ingat kalau mimpi, ya kan? Mimpi itu kan kata orang seperti menaruh air pakai tangan gitu. Jadi sambil jalan itu airnya habis makin ujung makin habis gitu. Makanya olahraga ini nggak boleh seperti mimpi. Olahraga ini harus jadi cita-cita. Jadi menuju Olimpiade, kalau ibaratnya jangan bawa air pakai tangan, tapi pakai baskom gitu. Jadi berapa yang dibawa, begitu yang nyampe juga segitu gitu kan. Gitu. Kita nggak boleh terdistract sama kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal, nasional, regional maupun kontinental. Tetapi harus fokus kepada pencapaian dari tingkat tertinggi yaitu Olimpiade. Nah, masih banyak yang belum memahami bahwa Olimpiade itu yang kastanya tertinggi di dalam prestasi olahraga dunia. Di bawahnya itu ada World Championship. Nah, di bawahnya World Championship itu justru Asia Championship. Jadi orang bilang, mana lebih penting World Cup atau Asia Championship? Ya Asia Championship, karena poinnya lebih banyak. Mana lebih penting Asia Championship atau Asian Games? Pasti Asia Championship. Kecuali di Asian Games-nya nomornya disanction. Kalau kita ingat dulu Maria Londa itu juara dapat emas di Asian Games karena nomornya disanction, automatically dia langsung qualified ke Olimpik Rio 2016. Nah, jadi kita harus pilih-pilih, kita harus berstrategi nih. Kita harus berhitung sama dengan kejurnas. Kita sering dengar istilah kejurnas. Pokoknya kalau yang ikut lebih dari 3 atau 4 provinsi ya udah namanya kejurnas, gitu kan kira-kira gitu. Padahal kejurnas itu atau national championship itu jadwalnya itu sudah ditetapkan oleh masing-masing international federasinya. Sehingga National Federation atau PB itu tidak boleh asal-asalan bikin menentukan kegiatan yang judulnya kejurnas. Kenapa? Karena National Championship itu mendapatkan poin yang bisa diakumulasikan untuk kualifikasi Olimpiade. Nah, proses-proses ini harus dipahami sehingga ketika kita merencanakan satu atlet, kalau kayak Eko ini dia udah tahu, gitu levelnya dia udah tahu. Saya mengikuti proses-proses ini, saya pasti nanti pada saatnya saya langsung otomatis saya qualified untuk Olimpiade yang berikutnya. Sama dari teman-teman bulu tangkis. Mereka sudah cukup familiar dengan proses pengumpulan poin dari Olimpik sehingga mereka dari awal-awal sudah tahu berapa jumlah atlet yang akan qualify di Olimpik. Memang hanya saja kemarin meleset sedikit karena apa yang terjadi di tengah-tengah COVID. Ternyata ada kegiatan yang dibatalkan di Malaysia sehingga atletnya menjadi tidak qualified karena jumlahnya poinnya tidak diakumulasikan. Kalah sama yang Eropa. Nah, direncanakan aja bisa meleset, apalagi tidak ada plan sama sekali ya. Sekarang harus by design, tidak boleh by accident. Pak Arya, ini tadi disebutkan bahwa COVID ini memang mengganggu sekali sampai persiapan olahraga pun ikut terganggu. Kalau untuk perbaikan ekonomi kita saat ini, pandemi ini bagaimana menjaganya? Gas remnya seperti apa? Pandemi ekonomi. Ya, ini yang kami lakukan di BUMN cukup berat ya. Kan sudah sejak awal Pak Jokowi sudah menyarankan juga supaya kita tidak melakukan namanya PHK terhadap di karyawan-karyawan BUMN. Walaupun ada juga, tapi minim lah. Sangat minor, bukan minim lagi, minor. Dia minor gitu ya. Inilah upaya pertama kita terhadap minimal karyawan-karyawan BUMN. Supaya mereka tidak kehilangan pekerjaan. Itu tahap pertama dulu. Tahap kedua adalah bagaimana kita tetap bisa menggerakkan karena kita tahu bahwa BUMN ini kan penggerak ekonomi kita gitu. Penggerak ekonomi kita, maka BUMN ini yang kita berusaha untuk pertahankan tetap ada aktiviti-aktiviti gerakan mereka gitu ya. Sambil perbaikan juga pondasi-pondasinya. Dan syukur alhamdulillah misalnya seperti PTPN ini berhasil dari rugi malah untung sekarang dengan restrukturisasi, Krakatau Steel udah rugi 8 tahun sekarang malah untung. Jadi di masa-masa seperti ini malah kita melakukan banyak aksi-aksi korporasi yang membantu aktivitas supaya ekonomi di BUMN-nya baik.
Nah, dampaknya adalah kepada multiplier efeknya ke UMKM dan lainnya. Kemudian kita juga berupaya untuk menjaga UMKM kita bisa beraktivitas dan punya proyek-proyek juga. Nah, ini yang dikaitkan dengan, makanya kami punya program 14 miliar ke bawah tidak boleh lagi dipegang oleh BUMN. Kalau ada tender-tender di BUMN, tapi dipegang oleh UMKM. Ini juga adalah bagian supaya UMKM kita bisa bergerak. Di sisi lain, kita juga tetap meneruskan yang namanya program-program infrastruktur. Karena program-program infrastruktur ini ternyata di samping memang membantu logistik dari antar provinsi dan antar kabupaten, tapi juga membuat proyek itu membangun multiplier efek kepada UMKM yang ada di sana yang mensupport dari proyek ini, dan sangat besar ya. Halo? Besar dampaknya untuk menjaga keekonomian proyek-proyek untuk menjaga kita Bang Latif. Jadi karena kita tahu karena BUMN inilah penggeraknya, dan kemudian di sisi lain namanya BUMN tidak hanya ditutup dari sisi ekonomi. Makanya kita juga bergerak banyak untuk membantu yang namanya lewat CSR kita membantu penanggulangan pandemi ini. Dan kita tahu bahwa gerakan BUMN untuk melakukan ini kan banyak banget ya, sampai vaksinasi dilakukan hampir 2 juta vaksinasi dilakukan gitu ya, pembagian obat gitu ya, masker dan sebagainya, dan banyak giliran lain yang memang kita topang lah ya supaya menjaga kesehatan juga kita jaga. Jadi memang ekonomi ini jadi faktor penting Bang Latif. Jadi walaupun kami juga banyak ya, kena hit juga banyak, kena hit, yaitu khususnya di transportasi. Kita tahu kereta api kena hit gitu ya, kemudian kapal juga kena hit, kemudian penerbangan juga kena hit, infrastruktur penerbangannya juga kena hit seperti Angkasa Pura dan kawan-kawan, tapi masih ada yang namanya Pelindo yang masih kuat di logistik, karena memang logistik saat ini jadi tulang punggung kita selama ekonomi pandemi. Jadi hal ini Bang Latif yang membuat kita mau nggak mau memang menjaga keseimbangan ini yang memang berat gitu ya, tapi kita terus bertarung untuk itu dan bisa kita buktikan lah. Gitu Bang Latif. Untuk menjaga kesehatan itu kan untuk memulihkan ekonomi kita harus sehat gitu ya. Nah, untuk menjaga kesehatan ini perlu vaksinasi, perlu tetap menjaga prokes. Ini kawan-kawan olahragawan ini kan kita kenal sebagai orang yang sehat. Ada kerjasama nggak BUMN untuk mengajak mereka mengampanyekan hidup sehat dan vaksinasi ini? Nah, jadi gini Bang Latif, waktu kemarin waktu vaksinasi kita lakukan, itu yang kita utamakan malah olahragawan banyak. Teman-teman dari bulu tangkis itu kita yang banyak melakukan vaksinasi. Jadi ada beberapa bulu tangkis, ada beberapa yang lain yang memang kita kerjasamakan untuk untuk vaksinasi. Dan sekarang juga kita dorong kawan-kawan dari olahragawan untuk bahwa vaksinasi ini penting. Kita kan tahu nih, penyelenggaraan olahraga tidak akan bisa tersupport dengan baik kalau olahragawannya tidak tervaksin. Dan terbukti nih, mereka harus full vaksin kan kalau mau tanding-tanding. Kayak Liga 1 orang udah full vaksin. Kemudian yang kedua, tontonan juga akhirnya jadi nggak menarik kan, karena penonton kita belum herd immunity. Kenapa kita belum banyak penonton, belum bisa menonton sekarang ini? Karena memang penonton kita belum semua divaksin. Mau nggak mau memang kawan-kawan wartawan, kawan-kawan olahragawan juga kita harapkan bisa mendorong vaksinasi, karena ini akan mendorong perputaran olahraga kita jadi baik. Eropa itu bisa melakukan Liga Eropa kemarin gitu ya, Liga Champion misalnya, itu Euro Cup itu karena masyarakatnya sudah tervaksin hampir 75% gitu. Kemarin di Jepang juga begitu, karena semua penontonnya itu masyarakatnya sudah bisa vaksinasi, mau nggak mau bisa nonton, dan itu support. Jadi memang ini keterkaitan antara semua ini harus, saya sepakat banget Bang Latif. Saya sih berharap banget teman-teman olahragawan ini mendorong, karena perputaran ekonomi olahraga kita akan bisa bergerak terus kalau penonton-penonton kita, masyarakat kita juga tervaksin gitu. Itu Bang Latif. Ya, Mas Eko masih ada? Mas Eko mungkin bisa ditanggapi nih Pak Arya, bahwa olahragawan ini bisa berperan banyak juga untuk kemudian mendorong vaksinasi dan bersama menegakkan protokol kesehatan. Gimana Mas Eko? Ya, yang pasti ya bisa bersyukur ya kalau memang bisa membantu seperti itu ya, karena memang terkadang banyak juga orang-orang yang takut dengan vaksin gitu. Mungkin agak pikirannya nggak tahu seperti apa gitu loh, padahal ini kan untuk kesehatan sendiri, untuk membantu
kekebalan tubuh sendiri supaya terhindar gitu kan, supaya bisa lebih siap gitu, lebih badannya gitu kan. Ya kalau bagi kami sendiri sih, kenapa tidak kalau emang ini bisa terbaik untuk Indonesia, tentunya untuk masyarakat gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau memang bisa disanakan ya coba gitu, kita bisa bantu gitu. Mudah-mudahan banyak-banyak teman atlet juga punya motivasi yang sama untuk bisa mempromosikan seperti ini supaya bisa banyak orang yang ikutan vaksin dan pada akhirnya kita bisa normal kembali gitu. Oke. Normal kembali Bang, itu seperti Latif. gimana Pak Arya? Nah, ini menarik ini. Kita kan nanti Bang Okto juga bisa bantu kita nih. Kita kan akan menyelenggarakan ini ya, Superbike ya di Labuan Bajo. Di Mandalika. Mandalika, November ya? Iya, Nah, November. Ini kan sebuah arena seperti di Tokyo gitu ya, dan ini internasional lah gitu ya. Oke. Memang dia betul masih Superbike gitu ya. Dan ini percobaan kita Bang, kalau bisa ini sebagai trial kita ya. Kalau masyarakat di Mandalika itu bisa divaksinasi sampai 75%, wah itu bisa sukses itu penyelenggaraannya. Masyarakat sekitar, maka orang akan tidak akan takut untuk beredar ataupun orang-orang asing yang datang ke sana itu nggak akan khawatir untuk menikmati budayanya, menikmati makanannya dan sebagainya. Ini kalau kita bisa jadikan contoh bareng-bareng bahwa ada sebuah kejuaraan internasional dan tapi kalau masyarakatnya sekitarnya hampir mencapai 75% sudah divaksin, maka ini bisa berlaku untuk jenis olahraga lain, Bang. Ini Bang Okto bisa bantu kita ini. Jadi kita jadikan ini sebagai ajang bareng-bareng nih gitu. oke. 75% satu daerah itu vaksin, itu sudah berani kita ya? Udah berani Bang, 75. udah berani artinya itu semua pasti si olahragawannya kan jadi sama timnya kru-kru semua kan nyaman untuk bisa kemana-mana, bisa. Jadi ekonomi di sana akan tumbuh juga Bang. Ya, Ini harus kita manfaatkan. Ini peluang, ini adalah momen sebuah kejuaraan internasional di Indonesia. Ini Oktober dan besar, Superbike. Oke. Gitu Bang. Ya, saya ke Mas Okto. Mas Okto, dunia olahraga juga sangat berkepentingan untuk penonton hadir. Tadi kata Mas Okto kalau nggak banyak penontonnya, nggak dapat suasana hype-nya, nggak dapat gitu ya. Bagaimana mendorong ini supaya lebih cepat kita bisa menghadirkan event olahraga yang dihadiri penonton? Saya kira masyarakat Indonesia itu memang nggak salah pilih presiden. Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi itu tepat menempatkan saudara saya, abang-abang saya lah, itu di BUMN ada Bang Arya dan tentunya di komandonya itu Bang Erick Thohir, Pak Menteri. Bang Erick Thohir itu selain Menteri BUMN, dia juga mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia dan merupakan satu-satunya orang Indonesia yang menjadi anggota IOC, International Olympic Committee. Jadi apa yang ada di pikiran kita semua itu tentunya juga sudah ada di dalam pikirannya Pak Menteri BUMN kita. Jadi kebutuhannya pun sama gitu. Jadi mungkin hobinya BUMN, tapi jabatannya itu tetap prestasi olahraga Indonesia lah. Saya pikir sama Pak Arya. Oke, baik. Mas Okto, Mas Eko, Mbak Emilia, dan Pak Arya, ini banyak sekali pertanyaan dari TikTokers kita. Kami pilihkan beberapa saja ya. Saya ke ini dulu, Pak Arya dulu. Pak Arya, ini katanya direksi kita itu banyak yang milenial di BUMN itu. Apakah ini terobosan baru untuk meningkatkan ekonomi atau hanya sekedar memanfaatkan hype bahwa sekarang milenial harus dikasih peranan? Gini Bang, kan terbukti di startup yang hebat jago-jago itu ternyata milenial loh. Kemarin Bukalapak, dia melantai besarnya bukan main gitu ya. Itu milenial, terbukti dan teruji bahwa ternyata milenial itu punya kemampuan hebat gitu, dalam manajemen. Dan mereka lebih lincah daripada kita yang kolonial ini mungkin. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar lip service gitu ya, bahwa atau hanya sekedar ngomong bahwa milenial. Ini teruji. Kita menempatkan orang-orang yang jago-jago di BUMN, gitu ya. Seperti Fadrin. Fadrin ini kita ambil dari Bukalapak, yang memang sudah dia kan founder dan kemarin disebut leadernya Bukalapak. Kita tarik untuk di Telkom untuk mengembangkan
yang namanya startup dan bisnis digital di Telkom. Kita menarik namanya Soleh Ayubi. Soleh Ayubi ini satu angkatannya Fadrin. Dia ambil dari MIT. Dia sekarang megang direktur IT-nya Bio Farma. Karena kita kan kemarin sangat beruntung juga kita. Kita tarik masuk Corona, dia udah sangat siap dengan sistemnya. Dan banyak banget nih di BRI, di mana-mana kita tarik semua nih yang muda-muda untuk jadi direksi ya. Dan yang terbaru Bang Atif, kami nggak hanya direksi loh Bang. Ya. Kemarin kami baru lantik deputi SDM, deputi SDM, IT dan TJSL di kementerian kita. Eselon 1 Bang. Itu usianya masih 40-an. Masih muda banget. Jadi dia levelnya udah kayak dirjen Bang. Bayangin dirjen milenial gitu kan. Itu kan level dirjen lah. Jadi itu yang diangkat oleh Pak Erik kemarin di kementerian. Jadi ini komitmennya besar. Kita memang menempatkan orang-orang yang memang punya capable dan kita lihat bahwa mereka perlu lompatan Bang. Kalau ikut urut kacang Bang, lama ini. Ya. Nanti akhirnya yang jago-jago ini hanya pindah ke tempat lain, sayang. Oke. Nah, mereka dikasih ruang besar untuk bisa menempati posisi-posisi penting. Gitu Bang Latif. Oke, baik. Saya ke Pak Okto. Pak Okto, ini ada yang nanya lagi soal Olimpiade. Kalau mau masuk Olimpiade itu harus bayar atau ada cara-cara tertentu gratis dan ditanggung oleh pemerintah? Kalau untuk Olimpiade itu memang harus bayar, nggak ada yang gratis di dunia ini. Bayarnya sama waktu. Jadi iya. seberapa besar dedikasi waktu yang diberikan kepada komitmennya untuk mencapai prestasi sehingga nanti masuk ke radar. Jadi biasanya itu rangkaiannya macam-macam. Ada yang bisa mulai dari klub dulu, terus setelah itu ada juga yang bisa mulai langsung ke pencap-pencap. Habis itu mungkin dari provinsi. Setelah itu baru masuk ke tim platnas dan ikut kompetisi-kompetisi gitu. Yang pasti orang itu harus berstrategi, harus tepat cara hitungnya gitu. Kadang-kadang saking semangatnya orang lupa waktunya itu habis untuk ikut event-event yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan proses kualifikasi Olimpiade. Jadi Olimpiade itu kan sudah ditentukan dari event sini, kalau dia menang dia dapat poin segini, masing-masing cabang olahraga itu beda-beda cara hitungnya. Tetapi kalau dia bisa mengikuti, jadi ada juga beberapa contoh di mana orang nggak perlu menang juara satu terus, tetapi selama dia bisa memaintain bahwa dia bisa mendapatkan poin-poin yang dibutuhkan, sehingga pada akhirnya nanti dia tetap qualified masuk berapa besar yang menjadi kuota di Olimpiade itu sendiri. Oke. Dan pemerintah itu sudah sangat komit, seperti yang Bang Arya tadi bilang gitu. Bukan hanya pemerintah, kalau orang-orang yang menonjol itu biasanya itu akan menjadi highlight, akan mendapatkan support dari macam-macam orang lah atau institusi lah. Nah, saya cuma hanya ingin memberikan sedikit gambaran. Di Olimpiade itu, kadang-kadang begini, di Indonesia kadang-kadang ada juga politik olahraga yang merusak prestasi ini. Jadi cabornya pecah-pecah gitu. Jadi orang berebut untuk mau jadi pemimpin cabur, akhirnya yang dikorbankan atletnya. Ini banyak terjadi di Indonesia nih, sering ada beberapa case gitu. Nah, untuk diketahui, seorang atlet itu bisa ikut Olimpiade walaupun tanpa negara. Jadi kalaupun nggak ada negaranya, itu kalau dia qualified Olimpik, itu dia bisa ikut Olimpiade. Siapa yang Karena ngirim? di Olimpiade itu ada namanya refugees, gitu. Kita tahu seperti Rusia negaranya lagi di ban. Ya. Di ban karena terdeteksi ada Doping, doping ya? kemarin. Tetapi di Olimpiade Tokyo, Rusia tetap ikut. Ya. Tapi namanya dirubah jadi ROC, Russian Olympic Committee. Artinya Olympic Committee itu punya hak untuk memberangkatkan atlet. Ya. Jadi jangankan ribut-ribut cabur gitu kan. Jadi kalau semua atlet yang berpotensi itu boleh diberangkatkan oleh National Olympic Committee-nya apabila dia ingin ikut kualifikasi Olimpiade, apalagi kalau dia ternyata qualified. Itu harus diberangkatkan.
Baik, menarik sekali tadi bayarannya ada, tidak ada yang gratis di dunia ini, tapi bayarannya adalah waktu. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, ini waktu Anda banyak terbuang nggak sih sebetulnya? Anda merasa waktu muda terbuang nggak hanya untuk kerja angkat besi aja tiap hari? Ya, yang pasti memang untuk mempersiapkan mungkin berbeda dengan yang lain-lain ya. Para anak muda yang saat ini gitu ya. Yang pasti pengorbanan waktu itu panjang sekali karena seperti yang kita ketahui kan di siang hari kita latihan, istirahat, malam istirahat lagi gitu, dan setiap harinya seperti itu gitu loh, karena dituntut prestasi. Jadi nggak ada waktu untuk nongkrong atau kumpul-kumpul, itu nggak ada gitu loh. Nah itu salah satu mungkin pengorbanan kita gitu loh selama persiapan, itu salah satu pengorbanan kita, dan ya masih banyak lagi gitu loh sebenarnya. Jadi waktu itu makanya yang saya bilang tadi, jangan sampai punya niatan jadi atlet itu hanya setengah-setengah. Nah itu akan habis waktu dan rugi diri sendiri gitu kan. Makanya kalau memang mau jadi atlet ya dimaksimalkan dengan target tertinggi dan dicapai gitu loh, karena mencapai juara itu nggak gampang, apalagi di tingkat olimpiade gitu loh. Lagi-lagi mimpi semuanya yang membuat kita kemudian bisa mengalahkan waktu itu ya. Oke, Mas Eko, ini kalau di cabang angkat besi ini negara mana sih yang dominan, yang menurut Mas Eko merupakan pesaing terberat? Sekarang ini mungkin kalau di kelas-kelas bawah mungkin masih di Asia, untuk kelas atasnya mungkin baru Eropa ya. Kan ada 10 nomor, mungkin kalau di Olimpiade kemarin 8 putra, 8 putri kalau nggak salah. Nah itu memang 4 diantaranya, 4 di putra itu hampir diambil atlet Cina semua gitu loh, Asia semua gitu. Di atasnya mungkin ada berbagi gitu. Jadi kalau dibilang dominan ya bisa dibilang masih Asia atau Cina. Oke, baik. Tadi waktu, kemudian juga komitmen pemerintah, kemudian tentu saja untuk sehat itu kita perlu juga nutrisi yang baik, Mbak Emilia. Mbak Emilia, kalau di masa pandemi ini di luar daripada kita pengen berolahraga, tadi ada beberapa kali membahas tentang daging. Kalau daging merah ini sebetulnya untuk mengatasi melawan pandemi ini seperti apa fungsinya? Jadi kita kembali kepada daya tahan tubuh nih Mas. Kalau kita bicara mengenai pandemi, vaksinasi definitely it's a must. Buat saya is unnegotiable. Tapi at the end of the day kita juga harus mengerti bahwa tameng terakhir kita adalah imunitas kita sendiri. Nah kalau kita bicara mengenai daya tahan tubuh, kita bicara mengenai 2 komponen nutrisi yang ada di daging merah. Pertama protein. Imunitas kita terbuat dari protein. Sedangkan daging adalah salah satu sumber, kalau bukan yang terbaik, protein yang ada adalah di dalam daging. Kemudian yang kedua, di dalam daging merah ada yang namanya zinc atau seng. Itu adalah mikronutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi zinc ini punya peranan besar untuk imunitas. Jadi ini salah satu mineral yang sedang naik daun, yang rame-rame dicari oleh masyarakat kita, karena sekarang mulai dibuat, dikumandangkan, dikampanyekan bahwa zinc important untuk high immunity. Jadi kembali, yes kita harus melakukan semua faktor yang mendukung imunitas tinggi, melakukannya semuanya sekaligus dengan benar dan konsisten. Sekali lagi, konteksnya sebetulnya sama untuk menjadi seorang juara. Kita harus melakukan semua PR-nya secara konsisten, terus-menerus, karena itu yang kemudian akan membawakan hasil. Jadi kalau kita bicara mengenai pandemi, daging merah bukan satu-satunya. Tapi salah satu makanan bergizi, again saya harus garis bawahi daging merah yang seperti apa ya. Kalau kualitasnya jelek, kandungan lemaknya tinggi, proses pengolahannya juga tidak benar, dan bukan itu yang saya maksudkan. Jadi be very careful daging merah seperti apa, diolah seperti apa, dikonsumsi dalam jumlah seperti apa. Jadi menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi seperti ini. Oke. Poinnya adalah untuk menjaga sehat tidak hanya satu poin, tidak hanya satu faktor saja, tapi banyak faktor gitu Mbak Emil ya. Nah, mungkin sekali. Begitu juga untuk memperbaiki ekonomi kan Bang Arya? Tidak hanya satu faktor tentu kan. Yang sekarang ini yang bisa didorong itu apa ya untuk cepat kita memulihkan ekonomi kita ini? Ya, kalau kita lihat Bang Latif ya, kalau soal percepatannya adalah soal kemampuan konsumsi masyarakat Bang Latif. Itu pengaruh terhadap konsumsi masyarakat terhadap ekonomi kita sangat tinggi.
Jadi bagaimana kita meningkatkan konsumsi masyarakat itu yang jadi berperan tinggi nih dalam hal menaikkan ekonomi kita, karena hampir 45% ya GDP kita dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat pertumbuhannya. Jadi, nah ini pengaruh besar tuh di samping hal-hal yang lain habis itu ya. Nah dari situlah kita sebenarnya bagaimana mendorong supaya masyarakat ini mampu untuk membeli, daya beli masyarakat mau nggak mau tetap ditinggikan bang. Makanya pemerintah kan yang namanya kan ada nih yang dia ada insentif 1 juta gitu ya, 1 juta rupiah untuk pekerja, itu juga adalah bagian dari menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Kemudian ada prakerja, itu juga adalah kemampuan daya beli masyarakat. Karena di prakerja itu juga diberikan insentif juga di sana. Kemudian dana-dana untuk masyarakat juga adalah bagian dari bagaimana kita bisa menaikkan atau menjaga daya beli masyarakat. Nah, kemudian UMKM Bang Latif, makanya UMKM kita kan disupport habis-habisan. Karena UMKM kita ini jadi kunci juga, karena sangat banyak orang tenaga kerja yang bergantung kepada UMKM kita. Jadi kalau UMKM bergerak, maka daya beli juga akan bagus gitu Bang Lat. Ini adalah timbal balik, maka kuncinya ada di daya beli Bang. Jadi kunci utama. Makanya kita tahu juga nih misalnya pembelian rumah misalnya ya, pembelian rumah di insentif nggak kena pajak ini gitu ya. Itu adalah bagian supaya ada pembelian terhadap properti sehingga dana itu bisa lain. Kemudian mobil misalnya kendaraan bermotor kan insentif juga oleh pemerintah. Itu juga adalah bagian karena apa? Supaya pabrik-pabrik kita itu tidak berhenti untuk berproduksi sehingga tenaga kerjanya tetap bisa dikasih gaji sehingga daya beli dia tetap ada. Nah, jadi kuncinya di daya beli, Bang. Kalau di Indonesia itu daya beli dia sangat kuat karena hampir 45% GDP kita di sana tergantung. Gitu Bang Atif. Oke, dan sekarang dengan pelonggaran-pelonggaran ini berarti perbaikan ekonomi itu sudah mulai terlihat ya? Nah, kita ada keuntungan nih Bang Atif, bukan hanya keuntungan sih, kita nggak boleh untung ya. Kita kayak orang kita Indonesia kan dikit-dikit dari sesuatu, untung ini gitu ya. Jadi ini Bang Atif, kita itu termasuk negara pertama setelah India yang terkena hit Delta. Memang kita kena korban banyak, tapi setelah itu kan turun Bang. Oke. Turun. Nah, ketika turun ini, lihat negara-negara kita sekitar semua. Singapura kena, Malaysia kena Delta. Sekarang loh nih, Australia kena, Cina kena, Amerika ini lo meledak lagi Bang, gara-gara Delta ini. Meledak lagi gara-gara Delta. Jadi sekarang ini Indonesia justru lagi peluang besar ini, karena dia udah bisa kerja gila lagi nih. Jadi ketika ini jadi udah bisa kerja lagi, tapi memang mudah-mudahan konsumsi dalam negerinya bisa menopang ekonomi, tapi kita juga bisa support ke ekspor-ekspor dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan walaupun kemarin kita sangat berat ya menghadapi Delta itu, tapi terbukti kita dengan cara PPKM ini akhirnya turun semua ya, dan itu membuat kita kembali bergerak, ekonomi kita bisa. Jadi ketika negara lain lagi sibuk lagi ngurusin ke coronanya, ekonomi kita udah bisa bergerak kembali lagi lebih duluan daripada mereka. Jadi ini adalah kembali lagi ya untung juga gitu, tapi korban banyak gitu ya, itu yang harus berat ya. Mudah-mudahan ke depan sih kita lebih siap lagi untuk menghadapi corona ini gitu Bang. Apa saja peran-peran konkret dari BUMN saat ini untuk secara langsung bersama-sama memulihkan ekonomi Indonesia? Seperti tadi Bang, ekonomi ya, kita saat ini batu bara misalnya, dari sisi energi, mineral, kita banyak sekali ekspor kita Bang, batu bara lagi tinggi-tingginya harganya, jadi kita banyak ekspor juga keluar ya. Kemudian dari sisi misalnya antam misalnya, itu juga banyak nikel Bang ya, kita bisa dikatakan nikel kita saat ini produksi di luar negeri itu lagi turun, Indonesia justru naik. Dan ini adalah dari kita juga, dari BUMN juga lah gitu ya. Kemudian kita juga sekarang ini mulai bikin aksi-aksi korporasi untuk tadi mineral, kemudian juga di perbankan. Ini kita dorong Bang, kur kita akan kencangkan ya. Kemudian juga Pak Erik juga ngejar betul yang namanya bantuan-bantuan untuk tanpa agunan itu ya, yang lewat Mekar, program Mekar di PNM itu kan dikencengin lagi Bang. Itu kepada ibu-ibu yang di desa-desa dikencangkan juga yang itu. Jadi ini saat ini mungkin itulah langkah-langkah kita Bang, di samping aksi-aksi korporasi lain untuk menjaga ya. Tapi kita lihat bahwa mana yang berhubungan sama masyarakat banyak dan UMKM itu yang kita push sekarang ini Bang.
Di samping kita menjaga terus supaya BUMN-nya tetap positif lah, jangan negatif, Bang. Baik, Itu, Bang. jadi ekonomi cepat pulih ini juga akan berdampak kepada pemulihan olahraga karena olahraga ini juga membutuhkan Ya. banyak dana gitu ya. Oke, ini Ya. karena ada yang nanya Pak Okto nih, Pak Okto kita kenapa selalu fokusnya bulu tangkis sama angkat besi yang sudah pasti dapat medali? Bagaimana perhatian kita kepada sepak bola misalnya? Saya kira nggak begitu juga sih sebetulnya, Mas Latif, karena memang kalau dari sisi pembinaan bulu tangkis dan angkat besi ini cukup advance dan sudah menjadi benchmark untuk proses kualifikasi ke Olimpiade. Tetapi nomor-nomor lain juga di cabang-cabang seperti panahan, terus menembak kemarin berbakin, terus pasi, renang, maksud saya atletik, renang, terus yang baru juga surfing, itu semuanya menjadi andalan kita di proses kualifikasi. Ada yang lain nanti di 2024 yaitu panjat tebing. Seperti sama-sama kita ketahui, panjat tebing kita itu kan juara dunia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan ini akan menjadi nomor andalan. Kemarin memang tidak turun di Tokyo karena nomor yang diperlombakan itu berbeda, gitu, bukan yang menjadi andalan kita. Dan proses kualifikasinya itu juga saya kira dari cabornya kemarin telah melakukan banyak inisiatif tapi terhalang oleh situasi COVID. Nah, voli juga kemarin sebetulnya cukup berpeluang, tapi sekali lagi sayangnya ada karena COVID sehingga proses kualifikasinya terganggu. Oke. Saya cuma melihat gini, makin hari makin banyak sebetulnya potensi Indonesia untuk bisa kualifikasi ke Olimpiade. Apabila kita tepat dan kita tahu cara berhitungnya, sehingga kami dari Komite Olimpiade Indonesia itu ingin bersama-sama dengan cabang-cabang olahraga dan juga sekaligus para atlet yang punya potensi, sehingga kita bisa sama-sama memetakan, melakukan hitung mundur mulai dari proses kualifikasi, sehingga atlet nanti pada saatnya itu sudah cukup. Jadi bukan di ujung-ujung baru kejar untuk mencukupi poin. Jadi kan ibaratnya kalau mama ada 20 slot gitu. Ya. Nah, kalau yang ujung-ujung itu berarti kan kira-kira mungkin 5 sampai 6 slot terakhir aja gitu. Tapi slot-slot yang di awal-awal kan sudah terisi dengan negara yang memang sudah konsisten untuk menghitung berapa sebetulnya potensi poin yang diraih. Saya juga, Mas Latif, ingin menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk kampanye. Apa itu? Karena tugas kami di Komite Olimpiade Indonesia itu adalah mengkampanyekan Olympic Movement. Jadi saya tahu FNC Portal ini memiliki banyak sekali jaringan yang luar biasa, sehingga saya mau izin, mau kampanye, Mas Latif, Ya. bahwa kami di Komite Olimpiade Indonesia itu punya beberapa kanal yang Instagramnya itu NOC.Indonesia dan juga tim Indonesia Official. Jadi buat para TikTokers itu mohon disupport di NOC.Indonesia dan juga tim Indonesia Official, itu karena melalui kanal-kanal tersebut itu kita bisa mendapatkan banyak sekali feedback dan juga menyampaikan semua program-program Olympic Movement yang bisa disampaikan ke daerah-daerah maupun potensi-potensi yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Di website itu juga ada nanti yang kita bicarakan ini bisa masukin ke sana ya. Cara-cara orang menjadi olimpian bisa ya? Ya, yang tadi saya sebutkan itu Instagram, Mas Latif. Oke. Jadi @NOC.Indonesia dan tim Indonesia Official. Ya. Kami juga ke depan ini sedang mempersiapkan
program merchandising yang programnya itu nanti hasilnya akan menjadi dana yang kita siapkan untuk para atlet yang akan kita simpan di luar. Jadi kami dari Komite Olimpiade Indonesia telah melakukan menjejaki kerjasama dengan NOC negara lain dan juga dengan International Federation, sehingga para atlet kita itu bisa diikutkan program latihan di luar, baik itu melalui dana Indonesia Olympic Solidarity ataupun International Olympic Solidarity. Jadi pendanaannya pun kita pikirkan. Dan ini ada Bang Arya yang salah satu sumber pendanaan yang memberikan support yang luar biasa ke program Indonesia Olympic Solidarity yang memberikan beasiswa kepada atlet-atlet junior kita yang punya potensi untuk qualified ke Olimpiade berikutnya. Udah tepat itu, ada Bang Arya, semua beres urusan nanti ya. Oke, saya ada Arya, semua beres. Tapi Pak jangan lupa follow NOC.Indonesia. NOC.Indonesia ya. Tim Indonesia Official. Tim Indonesia Official. Oke, baik. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, kita harus sehat, kita harus berprestasi untuk selalu menjadi kebanggaan Indonesia. Apa yang harus disampaikan oleh Mas Eko kepada TikTokers kita ini? Yang pasti untuk rajin berolahraga, untuk jadi atlet boleh, minimal dengan jadi atlet, kalaupun memang jadi atlet kan nggak semua rata bisa ke Olimpiade, pasti ada beberapa, tapi di situ masih ada tingkatan-tingkatannya, mungkin belum Olimpiade tapi Asian Games bisa, mungkin Asian Games belum masih ada SEA Games-nya, dan itu masih ada perhatian dari pemerintah. Kalaupun tidak, setidaknya untuk di badan kita sendiri, untuk kesehatannya kita dapat. Itu sih, jadi sadar untuk olahraga, makan makanan yang sehat, dan mudah-mudahan kita tetap sehat di masa-masa pandemi ini. Itu aja, Mas. Baik. Makan makanan yang sehat. Kalau udah ngomong makanan, saya harus kembali ke Mbak Emil kalau begitu. Mbak Emil, ada kisi-kisi tertentu tentang makanan-makanan yang sehat, sekedar buka rahasia aja. Bang Arya ini sedang berusaha mengecilkan perut. Tolong dikasih masukan. Makanan apa yang pas buat dia? Berhasil. Udah berhasil nih. Tuh berhasil katanya. Gampang. Kalau mau ngecilin perut Bang Arya gampang. Apa itu? Uang makannya kita kirim ke kita aja. Pasti perutnya kecil. Ya. Silakan Mbak Emil. Yes, jadi gini, approach yang kita harus mulai rubah adalah bahwa yang namanya nutrisi is very personal. Kita tidak bisa menggunakan satu program umum yang menghasilkan dan mengharapkan hasilnya sama dari satu individu ke individu. Kunci dari keberhasilan sebuah program adalah dengan melakukan proper assessment. Kita siapa? Usia kita berapa? Kita laki-laki atau perempuan, aktivitas fisiknya bagaimana, siklus tidurnya seperti apa. There is so many assessment, dan assessment itu harus dilakukan dengan benar sebelum program bisa dilakukan atau dibentuk sesuai dengan tujuannya. Jadi I think my recommendation atau kalau saya boleh membantu masyarakat untuk sedikit berubah pola pikir, jangan pernah ikut-ikutan pola makan orang lain. Kenali diri sendiri, tentukan apa yang baik untuk Anda, lakukan dengan benar, konsisten. Hasil tidak datang dalam satu hari, tapi hasil akan datang apabila prosesnya kita lakukan. Oke. Terkait jenis makanan, kan tadi kita ngomongin daging kalau sama Mbak Emil ini, memilihnya itu seperti apa? Supaya yang kita konsumsi itu jadi sehat, bukan menjadi bikin perut kita jadi gede. Ini sekali lagi merubah pola pikir ya. Artinya gini, banyak orang bicara, oh daging merah tidak sehat. No, wait a minute, daging merah yang seperti apa? Yang kedua adalah, daging merah itu boleh, kalau sehat berarti kita boleh makan banyak ya. Nah itu konteks cara berpikir kita, Mas. Banyak dari masyarakat kita yang masih berpikir kalau gue suka dan itu bagus, semakin banyak semakin bagus. That's not true. Tetap aja ada takarannya. Ya, jadi kalau kita kembali lagi bicara mengenai what is my balanced diet, balanced diet itu adalah yaitu
menggunakan pilihannya, menentukan pilihan yang benar, cari yang kandungan lemaknya tidak terlalu tinggi. Kalaupun sekali-sekali saya mau makan wagyu, boleh nggak? Ya boleh, tapi tentukan kapan dan berapa banyak dan berapa sering. So at the end of the day, perseringlah makan makanan yang kandungan lemaknya rendah. Tidak mengatakan tidak boleh, but diperjarang. Karena to be honest with you, orang Indonesia itu atau secara global sih, tidak spesifik dengan Indonesia, kebanyakan dari kita sangat tidak suka untuk dibatas-batas. Gue suka kok, gue mau kok, mumpung masih sehat. No, that's not it. Justru dibalik. Enggak, karena saya suka makanan berlemak dan karena saya ingin bisa makan makanan berlemak selama mungkin, mulai dari sekarang harus dikontrol jumlahnya. That is my motto sebetulnya, karena saya suka makan enak. So artinya pola pikir harus dirubah untuk kita mendapatkan tubuh yang sehat dengan mengikuti anjuran pola makan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Terima kasih informasinya Mbak Emilia untuk kisi-kisi memberikan makanan yang sehat, termasuk juga memilih daging yang sehat. Jadi kita bisa makan daging semau kita asal sehat. Gitu ya? Semau kita aja nggak bisa tuh, itu harus dicoret tuh. Oke. Tetap ada takarannya ya. Oke, baik. Pak Arya, karena tadi Pak Arya belakangan datang, jadi harus Pak Arya yang menutup acara ini ya. Saya kasih kesempatan terakhir ini generasi muda. Kan Pak Arya kan ngecilin perut biar kelihatan kayak muda gitu ya. Generasi muda ini apa sih kiat-kiatnya supaya kita sama-sama semuanya membangun Indonesia menjadi jauh lebih maju lagi. Silakan. Saya kira tadi bagaimana kiat-kiat jadi kurus, langsing. Aku berhasil 6 kilo loh Bang. 6 kilo ya? Turun. Oke, sip. Jadi ini satu hal adalah kecintaan kita kan Indonesia lah. Ini jadi sangat penting bahwa Indonesia ini kita cintai, negara kita cintai. Kalau kita mencintai bangsa kita itu pasti semua langkah-langkah kita pun nanti akan berpengaruh ke sana. Kita ngomongin pendidikan. Pendidikan kita masih belum masih dalam proses untuk naik kelas lagi gitu. Itu juga butuh sama anak-anak muda yang memang sekarang bertempur di sana. Dan saya kagum juga sama anak muda yang masuk di startup edutech. Mereka semua rata-rata masih muda dan mereka milenial semua. Itu adalah orang-orang hebat gitu, orang muda hebat. Sekarang itu saya kagum banget sama mereka. Dan mereka juga banyak berfilantropi. Jadi sebenarnya Bang Latif, saya lihat mereka ini sebenarnya saya kagumi dan mereka nggak perlu kita ajari sebenarnya. Malah saya banyak belajar ya, karena ternyata kalau kita kan berfilantropi setelah usia 35 gitu ya, ketika uang kita ada. Nah mereka ini ternyata enggak. Mereka ternyata sudah bisa berfilantropi ketika masih usia 30 tahun berfilantropi, karena mereka berhasil dalam bisnis mereka, startup dan sebagainya. Dan kemudian juga bagaimana kita di segala bidang, seperti olahraga aja. Bagaimana dengan kondisi sekarang, Bang Okto sudah menyiapkan semua perangkat-perangkatnya, itu juga dimanfaatkan dengan maksimal. Supaya gairah-gairah kita untuk membuat olahraga kita makin baik ya dibandingkan yang dulu gitu. Dan semua ujung-ujungnya adalah kecintaan lagi. Bang Eko ini pun dia terus maju di samping pribadinya. Ini karena kecintaan dia terhadap bangsa Indonesia. Saya yakin itu. Jadi kunci utamanya adalah kecintaan sama bangsa kita, Bang Latif. Ya. Dari sana akan hal-hal yang lain semuanya gitu. Itu Bang. Jadi kunci pertama adalah cintai Indonesia. Oke. Gitu Bang. Jangan berhenti mencintai Indonesia, karena dengan mencintai negara ini kita bisa menyumbangkan banyak hal. Baik itu dari olahraga, baik itu pemulihan ekonomi, maupun menjaga makanan yang kita asup adalah makanan yang sehat. Baik, Bang Arya terima kasih, kemudian Mas Eko Yuli Irawan juga terima kasih, Mas Raja Sabta Oktohari, Mbak Emilia Ahmadi, dan juga buat semua TikTokers yang sudah bersama kita selama hampir 2 jam. Akhirnya saya Latif Sregar, mohon pamit, mudah-mudahan kita semua sehat untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan. Kami haturkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara spesial dialog hari ini, yaitu Telkomsel dan True Aussie Beef and Lime.